Selamat pagi, perkenalkan nama saya Marcel Hendriko Nathanael, 3 digit NIM terakhir 062 dari kelas 2023 Sistem Informasi B. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Periklanan Judi Online pada Media Sosial. Yang melatar belakangi penelitian ini, kita tahu bahwa industri perjudian online berkembang sangat pesat, apalagi di era teknologi ini. Fenomena ini dipicu oleh perkembangan teknologi yang terus berevolusi. Penggunaan media sosial telah mencapai puncaknya dalam beberapa tahun terakhir dengan beberapa miliar pengguna yang aktif setiap hari. Media sosial menjadi tempat di mana perusahaan perjudian melihat peluang untuk menjangkau dan berinteraksi dengan audiens potensial mereka. Berangkat dari sini, rumusan masalah yang bisa diambil yaitu pertama, bagaimana struktur dan jaringan dinamika periklanan judi online menyebar di berbagai platform media sosial. Yang kedua, apa saja potensi resiko keamanan akibat periklanan ini? Yang ketiga, apa saja metode yang digunakan oleh para pelaku untuk menyebarkan periklanannya dalam media sosial? Yang keempat, bagaimana interaksi antara periklanan judi online dengan pengguna media sosial? Yang kelima, apa dampak sosial yang timbul dari periklanan ini? Tujuan penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui bagaimana periklanan judi online menyebar di media sosial. Yang kedua, mengetahui apa saja risiko keamanan akibat periklanan judi online. Yang ketiga, mengetahui apa saja metode periklanan yang dipakai. Yang keempat, mengetahui interaksi. Yang kelima, mengetahui dampak sosial dari periklanan judi online. Manfaat penelitian ini sendiri bagi peneliti sebagai sarana menerapkan keilmuan sistem informasi serta menambah wawasan tentang periklanan judi online. Bagi pengguna media sosial, untuk memahami risiko keamanan periklanan judi online agar lebih bijak dalam menanggapi informasi yang tersebar di media sosial. Bagi pemerintah, bisa membantu merancang kebijakan yang lebih efektif terkait periklanan judi online ini. Bagi pelaku usaha judi online, penelitian ini bisa bermanfaat untuk menyadarkan mereka akan potensi resiko yang dapat timbul akibat periklanan judi online mereka. Batasan-batasan istilah yang ada dalam penelitian ini antara yang pertama adalah judi online, di mana judi online adalah praktik perjudian yang dilakukan melalui platform internet. Yang kedua ada internet, yaitu terhubung dengan internet. Online, yaitu terhubung dengan internet. Yang ketiga ada periklanan, di mana periklanan sendiri adalah pesan persuasif yang diarahkan kepada calon pembeli dengan tujuan profit. Kemudian ada situs, yaitu sekumpulan halaman web yang saling berhubungan dan berisi informasi. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama ada perkembangan media sosial dan periklanan. Menurut Kaplan dan Henlein, tahun 2010, media sosial adalah platform daring yang memungkinkan pertukaran informasi dan menjadi wadah bagi interaksi antar individu. Yang kedua, ada analisis psikologi periklanan pada media sosial. Voss et al. Pada tahun 2019 menekankan bahwa penargetan dan penyesuaian iklan dengan preferensi pengguna merupakan hal yang penting agar memaksimalkan dampak psikologis dari iklan terhadap audiens yang potensial. Yang ketiga, pengaruh faktor sosial dan interaktif pada media sosial. Menurut Smith dan Fisher, sistem informasi dapat merespon dengan cepat perubahan dinamika sosial dan dapat diintegrasikan ke dalam sistem informasi untuk membentuk strategi periklanan yang lebih efektif. Yang keempat, ada tantangan etika dalam periklanan media sosial. Kaplan dan Henlein pada tahun 2012 menyoroti pentingnya mengelola data pengguna dengan etika transparansi dan memberikan jaminan keamanan pada informasi pengguna. Landasan teori yang digunakan pertama ada periklanan digital dalam media sosial. Penggunaan cookies dan pelacak penggunaan menjadi landasan yang personal dan relevan. Meskipun efektivitasnya meningkat, muncul kekhawatiran privasi akan data pengguna. Yang kedua ada psikologi periklanan. Konsep dasar psikologi periklanan melibatkan bagaimana iklan dan pesan dirancang untuk memengaruhi emosi, perilaku konsumen untuk membentuk perspektif positif terhadap produk atau layanan. Yang ketiga ada etika periklanan. Etika periklanan memegang peran krusial dalam membentuk norma dan standar perilaku yang berkaitan dengan promosi.
Tujuannya untuk menciptakan iklan yang tidak merugikan masyarakat dan dengan berlandaskan prinsip seperti menghormati privasi konsumen. Metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang periklanan judi online pada media sosial. Penelitian kualitatif dipilih karena peneliti ingin memahami konteks dan dinamika periklanan serta dampaknya pada pengguna dalam perspektif sistem informasi. Pendekatan penelitian yang saya gunakan adalah studi kasus. Untuk menyelidiki periklanan judi online pada media sosial melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen secara mendalam. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan wawasan yang lebih kaya tentang kompleksitas fenomena ini. Sumber data dan data penelitian. Sumber data sendiri dibagi menjadi dua. Di sini ada sumber data utama, di mana terdiri dari iklan judi online di media sosial yang mencakup pengumpulan iklan yang beragam, gaya visual, dan pesan yang disampaikan. Yang kedua ada respon pengguna. Respon pengguna sendiri ini bisa seperti like, komentar, dan share dari pengguna media sosial ini terhadap iklan judi online. Yang terakhir ada wawancara dengan pemangku kepentingan, melibatkan pengelola iklan atau pelaku periklanan judi online ini untuk memberikan perspektif mendalam tentang strategi periklanan dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian untuk yang kedua ada sumber data pendukung. Pertama di sini ada literatur ilmiah. Di sini meninjau literatur terkait periklanan judi online untuk memahami dasar teoritis yang relevan dengan penelitian ini. Yang kedua ada pedoman periklanan media sosial. Mempelajari ketentuan yang diberlakukan oleh media sosial untuk mengevaluasi kesesuaian periklanan judi online ini dengan standar yang sudah ditetapkan oleh media sosial. Untuk teknik pengumpulan datanya, di sini saya menggunakan observasi, di mana ini melibatkan pengamatan langsung terhadap iklan judi online yang ada di media sosial. Observasi ini mencakup elemen visual, pesan, dan interaksi pengguna. Dengan metode ini bisa didapatkan data yang akurat tanpa manipulasi. Kemudian untuk teknik analisis datanya, di sini saya menggunakan analisis konten dan visual, yang dimana ini adalah pendekatan yang kuat dalam penelitian untuk memahami dan menggali makna dari elemen-elemen dalam berbagai jenis teks, gambar, dan media visual lainnya dalam konteks periklanan judi online. Teknik ini memainkan peran krusial dalam mengidentifikasi pesan, tema, dan strategi persuasif yang digunakan. Sekian presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan yang kurang berkenan. Terima kasih.